Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Febri Vlogger. Di video kali ini saya akan bahas lagi smartband terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Band 10. Saya akan coba untuk membahas mengenai fitur AOD, Always On Display, Rest to Wake, Tap to Wake, terus juga bagian brightness-nya, terus bagian dari cover to sleep, dan juga fitur-fitur dari bagian layar di smartband Huawei Band 10-nya. Ya mungkin video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi tertarik atau mungkin mau beli smartbandnya juga untuk dijadikan salah satu koleksi kalian. Selama menggunakan smartband ini sih bagus-bagus aja, dan saya juga merekomendasikan buat kalian yang mau beli smartband atau mungkin pertama kali mau coba pakai smartband sih ini bisa jadi salah satu koleksi kalian juga ya. Karena memang ini bakal melebihi ekspektasi kalian teman-teman. Fiturnya tuh lebih lengkap dan juga untuk penggunaan dari fitur-fiturnya cukup gampang ya. Yang pertama di sini untuk bagian brightness-nya dia sudah manual, terus juga sudah otomatis kok, ada dua pilihan, mau diatur secara manual ataupun otomatis itu bisa. Ini untuk cara settingnya di bagian kecerahan untuk atur yang secara manual teman-teman. Terus yang di bagian otomatis ini bisa kalian sesuaikan secara otomatis untuk bagian kecerahan layarnya. Jadi nanti kalau kalian masuk ke dalam ruangan atau pindah keluar ruangan itu bakal secara otomatis untuk menyesuaikan bagian brightness-nya atau kecerahan layarnya. Untuk brightness otomatis sih ini masih jarang ada di model-model smartband atau mungkin smartwatch yang lain. Tapi di Huawei Band 10 ini sudah tersedia ya. Nah, ini juga ada fitur ketuk atau sentuh untuk membangunkan layarnya. Jadi namanya fitur ini tuh fitur tap to wake. Nah, fitur tap to wake ini itu sangat berguna teman-teman karena memang ini juga mempermudah kita untuk melihat waktu di layar smartband-nya. Jadi bisa kita atur juga atau nyalakan untuk fitur tap to wake-nya. Ini untuk lama waktu layar menyalanya, ini cuma sampai 20 detik saja. Ini contoh dari penggunaan fitur tap to wake. Tinggal disentuh saja di bagian layar, nanti otomatis layar smartband-nya itu akan menyala. Jadi kita nggak perlu lagi yang namanya menekan bagian tombol sampingnya untuk menyalakan layar smartband-nya. Ini fitur yang sangat berguna ya, karena bisa menjaga bagian tombolnya itu biar nggak cepat rusak. Terus juga kalau kita lagi ingin melihat waktu layarnya tinggal disentuh saja. Fitur ini itu masih jarang banget teman-teman, ada di model-model smartwatch atau mungkin smartband lain dengan harga yang hampir sama tuh masih jarang banget untuk fitur tap to wake. Tapi kalau untuk fitur rest to wake sih sudah sangat umum ada di model-model smartband yang lain atau mungkin smartwatch yang lain. Tapi kalau untuk fitur tap to wake itu masih jarang banget ya. Apalagi responnya sudah cukup cepat dari fitur tap to wake di Huawei Band 10-nya. Oh iya, untuk aktifkan fitur Race to Wake, kita harus aktifkan dari aplikasi Huawei-nya, yaitu Huawei Health. Nanti kalian tinggal pairing saja, terus pilih di bagian paling bawah, pengaturan perangkat. Nah, ini kalian pilih yang angkat pergelangan tangan untuk membangunkan. Nah, ini kalian aktifkan saja, ini adalah fitur dari Huawei Band 10, yaitu fitur Race to Wake, teman-teman. Jadi tinggal digerakkan saja pergelangan tangan kalian untuk menyalakan layar smartband-nya. Gak perlu lagi yang namanya menekan bagian tombol sampingnya untuk melihat tampilan waktu di layar smartband-nya, seperti itu ya. Fitur ini sih sudah sangat umum, cuma sangat disayangkan untuk cara mengaktifkan fitur rest to wake-nya harus dari aplikasinya, bukan langsung dari smartband-nya. Yang ini adalah contoh dari penggunaan fitur rest to wake di Huawei Band 10. Responnya sudah cukup responsif. Kalau saya pribadi sih biasa aktifkan untuk fitur rest to wake sama fitur tap to wake-nya, karena ini fitur yang sangat berguna juga. Terutama kalau kita lagi berkendara teman-teman dan ingin melihat tampilan waktu saat ini, tinggal digerakkan ke arah wajah kalian, nanti otomatis dia akan menyala tanpa perlu lagi untuk menyentuh di bagian tombolnya, seperti itu ya. Kalau untuk fitur AOD tentunya sudah tersedia untuk fitur Always On Display-nya, karena memang untuk smartband ini sudah menggunakan layar AMOLED dengan kerapatan 282 ppi yang dimana memiliki ukuran layar 1,47 inch dengan resolusi 194 x 368 pixel. Kalau dilihat dari bagian bodinya ini tergolong tipis ya. Memiliki ketebalan di 8,99 mm dengan berat yang cukup ringan di 14 gram tanpa menggunakan strap dan 30 gram saat menggunakan strap. Kita coba nyalakan untuk fitur Always On Display-nya. Ini ada tulisan tampilan selalu hidup. Nah, kita pilih saja terus kita nyalakan.
Oke, nah kalau mengaktifkan fitur AOD ini, tentunya akan membuat daya baterai di smartband-nya itu lebih cepat berkurang ya, karena kan layarnya kan terus-terusan menyala tuh. Pastinya bakal lebih cepat membuat baterainya itu lebih cepat berkurang, lebih cepat boros. Yang biasanya tahan sampai 14 hari itu mungkin bisa lebih berkurang lagi untuk ketahanan dari baterainya saat diaktifkan untuk fitur AOD-nya. Ini kita coba nyalakan dulu untuk fitur always on display-nya. Kita lihat untuk tampilannya teman-teman. Untuk bezelnya ini dia agak sedikit tebal untuk bagian framenya ya. Jadi bukan yang full layar gitu, masih ada bezel lebih dengan frame warna hitam. Jadi untuk bagian layarnya ini kalau kita gunakan white face yang berwarna hitam, kelihatan lebih luas, kelihatan lebih lebar. Tapi kalau kita menggunakan white face yang berwarna itu kelihatan teman-teman, kalau untuk bagian framenya itu memang agak sedikit tebal. Jadi lebih sinkron saat menggunakan white face dengan tampilan warna hitam. Lebih kelihatan menyatu gitu. Nah ini contoh dari penggunaan fitur AOD-nya, cukup simple ya. Tampilannya juga bagus, tidak membosankan teman-teman. Cuma mungkin ya untuk fitur AOD ini kalau di luar ruangan itu kurang jelas untuk tampilannya. Tapi kalau digunakan di dalam ruangan ini sudah cukup jelas kok untuk tampilan dari fitur AOD-nya. Untuk baterai ya, memiliki baterai yang tangguh sih di kelas harga 400 sampai 500 ribuan. Pengisiannya membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 45 menit. Pemakaian normal diklaim mampu bertahan sampai 14 hari. Sudah cukup lama, hampir sekitar 2 mingguan. Itu kalau tanpa menggunakan fitur AOD-nya atau Always on Display. Nah, kalau teman-teman itu isi daya 5 menit, untuk penggunaannya itu bisa sampai 2 hari. Wih, keren juga ya. Dan kalau kalian aktifkan untuk fitur AOD-nya itu mungkin bisa bertahan kurang lebih sekitar 3 sampai 4 harian. Ya, sudah terbilang awet lah untuk sebuah smartband ya. Cuma kalau ukurannya memang seperti ini teman-teman, jadi memang nggak besar karena ini juga namanya smartband bukan smartwatch. Nih ya, gelang pintar teman-teman. Ya memang ukurannya segini, jadi memang nggak terlalu besar, beda dengan smartwatch yang ukurannya jauh lebih besar. Nah ini ya, bisa kita bandingkan tadi saat kita ada di luar ruangan sama ada di dalam ruangan tuh beda banget teman-teman. Ini untuk fitur audionya dia lebih kelihatan saat ada di dalam ruangan. Untuk tampilan dari UI-nya itu bagus banget. Dia sudah menggunakan Harmony OS 5.0. Jadi lancar ya, mau kita ganti ke fitur-fitur yang lain pun ini lancar, gak ada yang namanya ngebug ataupun nge-lag di bagian sistem operasionalnya. Cuma untuk bagian layar ini dia masih belum 60 Hz. Saya nggak tahu ini berapa Hz untuk layarnya. Cuma kalau kita perhatikan memang ini nggak pas lancar-lancar banget ya. Beda sama yang di merek sebelah, dia lebih bagus sudah 60 Hz. Nah, uniknya di sini kita bisa menyalakan layarnya itu bisa sampai 20 menit, teman-teman. Tapi kalau menggunakan fitur ini, sama seperti fitur audio yang tadi, itu lebih cepat untuk menguras daya baterai di smartband-nya, teman-teman. Untuk penggunanya cukup simpel, tinggal dipilih yang di bagian pojok kiri nomor 2 untuk aktifkan layar hidup. Menyalanya bisa sampai 5 menit, bisa sampai 10 menit, bahkan bisa sampai 20 menit lamanya. Kalau untuk pilihan watt face-nya sudah sangat banyak, ada sekitar 10.000 watt face yang bisa teman-teman gunakan. Mungkin ya, untuk 10.000 watt face itu ada yang berbayar dan juga ada yang gratis. Cuma yang saya tahu untuk yang gratis itu ada sekitar 700 tampilan watt face saja, dan selebihnya itu teman-teman harus bayar untuk menggunakan watt face-nya. Cuma kalau saya pribadi sih selama menggunakan Huawei Band 10 ini nggak pernah yang namanya beli watt face, karena memang untuk pilihan watt face yang tersedia itu sudah sangat banyak dan tidak membosankan teman-teman. Untuk varian dari foto-fotonya juga bagus. Nah ini juga ada salah satu fitur yang mungkin masih belum banyak dimiliki oleh smartband atau mungkin smartwatch di harga yang hampir sama ya, yaitu fitur cover to sleep, yang dimana kita tinggal meletakkan tangan kita ke atas layar smartbandnya untuk menonaktifkan layarnya. Contohnya seperti ini teman-teman nih. Nah fitur ini masih jarang ada di model-model smartband yang lain. Nah, jadi untuk smartband ini sudah banyak banget untuk fitur-fiturnya. Jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi ya untuk membeli smartbandnya, karena memang untuk fitur-fiturnya sudah cukup lengkap di kelas harganya. Fitur AOD ada, fitur rest to wake ada teman-teman. Apalagi fitur tap to wake dan juga fitur cover to sleep-nya. Cocok kok untuk dijadikan
koleksi kalian. Cuma memang untuk harganya mungkin ya agak sedikit mahal. Ini saya dapat harga di Rp420.000. Itu sih sudah harga paling murah teman-teman. Kalau sekarang harganya naik di Rp492.000 kalau nggak salah. Jadi buat teman-teman yang dapat harga murah tuh kalian beruntung ya. Karena bisa dapat harga lebih murah tapi fitur-fiturnya lebih melimpah teman-teman, lebih lengkap. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa bantu subscribe, bantu share ke sosial media kalian, dan bantu like juga. Terima kasih.